Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihati bi fadlihi taqsal ghayat. Adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanaka ya rabbana la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin ibni Abdillah salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pak Denny yang saya muliakan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan penjagaan terbaiknya kepada Bapak dan keluarga dan seluruh para manajer yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Doa yang sama, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi penjagaan terbaik dan memudahkan setiap amanah yang diemban sebagai pemberat amalan kebaikan, bukan sebaliknya. Karena kebaikan itu perlu usaha dan perjuangan. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan maksiat dan dosa hanyalah dengan cara memperturutkan hawa nafsu dan keinginan syahwat, dan itu tidak perlu usaha dan perjuangan. Ikuti saja aliran syahwatmu, maka engkau akan masuk ke dalam neraka Allah. Tetapi perjuangan menuju surga Allah itu berat. Dikasih amanah berat, tidak dikasih amanah berat. Hidup dengan ujian berat, tidak ada ujian berat. Karena surga itu mahal. Makanya Rasulullah mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Yang mahal itu balasan Allah. Lalu kemudian Rasulullah melanjutkan, ala inna sil'atallahil jannah. Dan yang mahal itu bagi Allah surga. Maka nggak ada yang gratis di dunia, seperti itu juga nggak ada yang gratis di akhirat. Semua sesuai dengan amalan. Makanya Allah mengatakan, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Kalian nggak akan dapat apa-apa kecuali sesuai usaha kalian. Yang kerja keras di BRI Syariah aja bakal dilirik sama pimpinan cabang. Berapa banyak orang-orang yang dari nol merintis usahanya, kerjanya, karirnya, karena dia rajin, karena dia ulet, tekun, disiplin, maka kemudian pimpinan cabang mengangkat dia. Nggak ada orang yang diangkat karena malas, Pak. Pak Denny jadi pimpinan cabang di sini nggak mungkin karena malas. Berhitung orang BRI Syariah Pusat untuk mengangkat Pak Denny di Makassar karena dia tahu pangsa pasarnya besar syariah di sini. Maka yang ditempatkan di sini pasti orang-orang yang punya kredibilitas. Saya keliling di Jakarta di mana berceramah, nggak hanya di sini. Beberapa bank syariah dan seterusnya, bahkan di pusat, beberapa bank di pusatnya saya berceramah di sana. Di tower-tower di pusat kita berceramah, di kantor-kantor pusat, ya saya nggak usah sebut merek ya. Kita berceramah di beberapa kantor dan kita melihat orang-orang yang ditempatkan di Makassar itu selalu orang-orang hebat. Ya. Minimal dia punya hal yang bisa dipertahankan sebagai orang yang pejuang. Itu rata-rata saya tanya. Ya, Pak Bambang sebelumnya dan seterusnya ya. Ada 3 pimpinan cabang kalau nggak salah. Dua. Sebelum Pak Bambang itu Pak siapa yang namanya mal? Itu. Oke. Dan seterusnya. Baik. Teman-teman yang dimuliakan Allah, saya mulai dengan salam dulu ya. Semoga kita diberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dicek di YouTube, kalau ada teman-teman yang nggak hadir bisa dicek di YouTube Umfa Channel. Ini kita nggak live kan. Materi-materi lepasnya nanti akan ditampilkan di YouTube kami, Pak. Ya, dan ini sebagai balas budi saya, ya. Hari ini saya dikasih pelanggan hari pelanggan nasional pelayanan, masya Allah, dari tadi pagi nih, subhanallah. Iya, terima kasih ya atas bantuan-bantuannya, termasuk dibukakan rekening buat usaha saya nih. Baju yang saya pakai ini usaha baru ya, soon insya Allah buka open order. Kemarin yang hadir itu Pak, yang pesan sudah 5 keluarga. 5 keluarga ya. Dari direktur hadir itu sudah 5 keluarga yang sudah minta diukur itu. Jadi yang saya pakai ini bukan merek brand Jakarta, brand sini yang jahit juara 1 nasionalnya orang Makassar. SMK juara 1 nasional penjahitan baju se-Indonesia, se-Asia Tenggara juara 3. Tersembunyi di Goa, Pak. Saya temukan dari mana? Ternyata dia kakaknya tim media saya yang sedang pakai headset merah ini. Iya. Dia nggak ngomong, iya. Tapi seperti itulah jalur Allah. Punya kakak juara 1 nasional, cuman punya bisnis kecil-kecilan, pendapatannya kecil, padahal skillnya luar biasa.
Maka saya bilang, kenapa baru ngomong sekarang? Itu pun dia ngomong ketika saya ketemu orang tuanya. Boleh, boleh. Kalau ada yang mau, boleh ya. Nanti diuruskan ya. Tenang, saya punya stok ikhwas soleh banyak insya Allah ya. Gak daftar ya. Ada 4 itu satu. Ada 4? Oh boleh. Insya Allah ya. Jadi selain kita, jadi gini Pak Den, selain kita bekerja sama dalam segi UMKM, bisnis, yayasan dan lain sebagainya, boleh juga sekali-kali kita bekerja sama dalam urusan jodoh. Iya. Masya Allah ya. Masya Allah. Yang ikhwan banyak juga. Banyak ya. Masya Allah. Ofisial saya dipegang sama dia. Apa-apa manajemen itu saya terima jadwal itu dia lebih tahu dari saya. Maka tadi pagi itu sebelum pas Akmal bilang, Ustaz bisa nggak sore ini? Saya bilang nggak bisa, saya tentukan, saya harus telepon dia. Lama nggak diangkat, terus kemudian telepon terakhir diangkat. Syam, tolong cekkan hasil jadwal hari ini. Baru cek Ustaz jam sekian sampai jam sekian, Zoom jam sekian sampai jam sekian, pertemuan sampai jam sekian. Itu semua sama dia. Nah ini biar ini aja nggak tegang ya. Nah saya sebenarnya mau lebih seriusnya ke usaha tadi, saya sinkronkan sedikit. Nah akhirnya saya bilang sama ibunya, Bu, kenapa nggak ngomong? Ya ini Hisham orangnya pendiam. Dia memang pendiam. Orang pendiam itu rata-rata biasanya banyak mikir. Dia kemudian belakang layar lah. Ya Anda tahu sendiri orang-orang belakang layar. Ya kita tampil depan layar, dia yang perbaiki itu. Sampai masalah mix saja saya kalau nggak beres itu ditegur sama dia di WA tadi. Ustaz, lurusin dikit mic-nya, atasin dikit, itu seperti itu, iya. Jadi diatur, iya. Sampai ustadznya aja diperhatiin, apalagi kamu seorang istri, iya. Iya. Gak tahu ya, saya gak tahu yang mana jodohnya, iya. Nah, iya. Boleh kita uruskan ya, Insya Allah. Kalau ada jodoh kita nggak nolak ya. Nanti kita lihat bagaimana takdir Allah kan. Ya. Baik, teman-teman saya minta 10 menit boleh? 10 menit aja, nggak lama ya. Nanti supaya kita bisa sharing tanya jawab aja. Materi 10 menit teman-teman. Perhatikan ya. Saya mau bahas ini masalah kredibilitas, ya, yang akan memancing ya kepercayaan, trustnya orang-orang datang ke kita. Sekarang itu jadilah orang yang dicari, bukan mencari. Jadilah orang yang ingin diketahui orang, bukan hanya ingin mengetahui. Sekarang itu mengubah kata aktif menjadi pasif penting untuk kualitas diri. Ya. Siapa Anda? Kenapa Anda dicari orang? Apa kualitas Anda? Jadi sekarang itu kalau saya buat dengan ada corona seperti ini ujian bagi setiap kita. Dengan adanya keadaan-keadaan yang tidak pernah bisa diprediksi, ini ujian bagi kita. Saya waktu khotbah Idul Adha di Goa, itu ada Pak Mentan, Pak Syahrul Yassin Limpo, kemudian Pak Bupati tentunya ya, karena dia yang undang, Pak Adnan. Saya sampaikan bahwa hati-hati kita sebagai seorang pejabat, jangan-jangan kita belum ada trust dari masyarakat sehingga mereka belum butuh dengan kita. Berapa banyak di antara kalian yang hafal nama-nama menteri kabinet? Coba, sedikit kan? Karena kita merasa nggak butuh. Iya. Nanti browsing kalau kita, oh ada yang viral, oh tiba-tiba ada yang masuk koran, tiba-tiba ada yang korupsi, baru kita nge-browsing, siapa sih dia? Coba, benar nggak? Sekarang coba lihat, berarti figuritas, ya, karena kredibilitas itu masih sedikit. Banyak sekarang figuritas hanya karena, mohon maaf, kedekatan saja, hanya karena, mohon maaf, politikal saja, hanya karena, mohon maaf, ya ada permainan saja. Dan ini yang membuat nanti dunianya sulit bermanfaat, akhirat lebih-lebih. Saya coba lihat teman-teman ya. Rasulullah SAW itu tinggal di mana? Lahir di mana? Besar di mana? Hidup di mana? Tapi namanya di mana-mana. Pernah nggak injak Indonesia? Nggak pernah. Imam Syafi'i lahir di mana? Belajar di mana? Berjuang di mana? Bekerja di mana? Jadi ulama di mana? Tapi namanya di mana-mana. Nggak perlu browsing Google kalau untuk sekedar mengetahui bahwa Syafi'i itu orang baik. Nggak perlu browsing Google hanya untuk mengetahui Imam Bukhari itu orang pintar dan orang cerdas dan orang soleh. Karena kenapa? Ada hal yang mereka lakukan yang tidak dilakukan oleh orang lain. Bukhari itu teman-teman ngumpulin hadis. Dia manusia biasa loh, bayangkan. Dia tinggal di Bukhara, makanya dinamakan Bukhari. Nama aslinya Muhammad. Nama bapaknya Ismail.
Nama lengkapnya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Al-Bukhari itu karena dia tempat tinggalnya Bukhara. Buku terbaik yang dia karyakan, yang dia kumpulkan setelah Quran, sekarang karyanya. Orang di mana-mana dengar hadis Bukhari nggak bisa nolak, itu pasti hadisnya sahih. Saya pernah S2 S3 saya, ya, jurusan hadis. Ya. Dan ini dipelajari betul-betul dalam oleh Imam Bukhari. Bayangkan itu sampai semua hadis di dalamnya diujikan. Tidaklah dia menuliskan satu hadis kecuali dia berjalan ribuan kilo untuk memastikan benar gak kamu dengar sama orang itu bahwa ini hadis pernah ada. Kalau sudah benar, dipastikan lagi sama orang yang dia dengar, datangi lagi, benar gak kamu pernah dengar sama dia. Makanya kuat sekali secara nas dan secara orang perorangan. Ada satu orang yang pernah bohong sekali saja, tidak diambil hadisnya oleh Bukhari, namanya tadlis. Itu tidak diambil. Sekali dia bohong, ketahuan, hadisnya tidak dipakai lagi oleh Bukhari. Maka semua hadisnya benar. Maka saat ini ketika kemudian kredibilitasnya ada dibangun karena kerja kerasnya. Kerja keras melahirkan kredibilitas. Dan kredibilitas ini akan menjadikan kita sebuah figuritas. Figur itu terakhir teman-teman. Anda akan dicari orang. Kalau Anda punya etos kerja yang baik, kerja kerasnya maksimal, kredibilitasnya. Dan kredibilitas dalam hal ini yang ingin saya bagikan kepada teman-teman. Kenapa mereka semua punya kredibilitas? Yang akan memancing orang untuk menjadikan Anda figuritasnya. Ternyata yang paling pertama, yang harus dicapai oleh setiap kita yang mau mendapatkan kredibilitas. Ya. Sehingga dia akan menjadi orang yang akuntabilitas. Adalah ketakwaan kepada Allah. By the way teman-teman, ada 5.000 sekian hadis dalam Sahih Bukhari. Tidak ada satu hadis yang dimasukkan kecuali tadi sudah dicari kebenarannya orang per orang. Dan mohon maaf ketika dituliskan oleh Imam Bukhari, semuanya ditulis setelah sholat 2 rakaat karena Allah. Jadi tidak ada satu hadis. Saya coba bayangkan ya. Saya kemarin coba mau niru itu. Saya kebetulan ada buku hadis yang saya pelajari. Lalu kemudian saya lagi nulis disertasi S3. Saya bilang saya mau coba seperti yang dilakukan oleh Bukhari. Saya sholat, saya tulis per bab. Di buku yang tadi itu, ya, saya coba beberapa kali itu. Jadi di buku saya itu ada quotes-quotes saya, Untayan Hikmah. Itu ada 6. Saya bahas tentang hati, tentang cinta, tentang akhlak, tentang ilmu, tentang perjuangan, tentang renungan. Quotes-quotes singkat. Dan itu full color. Ya. Kita buat full dan dari Jogja, penerbit nasional Aqwam. Mungkin sebagian teman-teman pernah dengar penerbit Aqwam. Nah itu yang kita kerjasama dengan saya untuk menerbitkan buku ini. Saya coba setiap bab saya mau sholat, ya. Bahkan setiap satu quote saya mau sholat. Berat teman-teman. Yang berat itu apanya? Wudunya itu loh. Wudu lagi, basah lagi, sholat lagi, wudu. Dan berat sekali. Percaya, saya yang punya ilmu agama dan belajar ini sejak 14 tahun yang lalu kira-kira. Bahkan semenjak saya di pesantren. Saya taman SD sudah ke Gontor. Ya. Teman angkatan nih. Ya. Ya, gini-gini alumni Gontor dia. Ya. Tapi memang dulu di Gontor dia banyak main. Ya. Ya. Ya kan? Ya, boleh ditanya lah. Saya banyak main tapi kalau belajar serius. Ya. Bahkan mereka-mereka kadang-kadang belajar ke kita. Ya. Nah, kelasnya atas terus saya mal kan. Ya. Nanti ya. Ketika kita dari pesantren sampai sekarang kita ketemukan bahwa ternyata sulit ya, untuk bisa meluangkan waktu ya, untuk sholat dulu untuk sebuah karya. Coba deh teman-teman, berat sekali tuh. Ya. Bilal bin Rabah itu dijanji surga karena apa coba? Karena jaga wudu, nggak pernah putus wudunya. Bahkan dikatakan ketika kemudian Rasul bertanya, wahai Bilal, saya dengarkan hentakan kakimu di surga. Apa amalanmu? Kata Bilal bin Rabah, tidaklah saya berhadas. Berhadas itu ya artinya batal wudu, apapun ya, kecuali saya berwudu ya Rasulullah. Dan tidaklah saya berwudu ya Rasulullah kecuali saya sholat 2 rakaat karena Allah. Muncullah amalan sunnah namanya sholat mutlak. Kapan Anda sudah wudu, atau orang-orang biasanya katakan sholat toharoh. Kapan Anda sudah wudu, Anda boleh sholat 2 rakaat. Itu namanya sholat toharoh atau sholat mutlak. Ya. Penamaan ini ulama berbeda. Yang jelas amalannya amalan Bilal. Seorang budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar yang dijamin surga. Budak pertama masuk Islam Bilal. Belum mati dia, belum meninggal beliau, sudah dijamin surga oleh Allah.
Karena apa? Menjaga wudhu. Nah, ini semua ternyata yang menjadikan mereka punya kredibilitas di hadapan Allah. Dan siapa yang sudah memiliki harga di hadapan Allah, maka dia mahal di hadapan manusia. Manusia yang cari. Di mana Ustadz punya pertanggungjawaban itu? Makanya teman-teman perhatikan, kredibilitas pertamamu dalam karirmu. Semua kita ini berkarir sekarang nih. Hidup sekali teman-teman, hanya sekali. Hidup di dunia ini hanya sekali. Kalau Anda tidak membentuk kredibilitas terbaik untuk menjadi seorang figuritas minimal bagi keluargamu, ya, masyarakatmu, teman-temanmu, maka hidupmu akan hanya menjadi cerita bagi orang-orang setelahmu. Fir'aun itu sudah mati, tapi setelah disebut namanya, ada nggak di antara kita mau namakan anaknya Fir'aun? Nggak ada. Setiap kita dengar nama Fir'aun, kita beristighfar dan bertaud, na'udzubillah. Coba. Tapi ketika kita mendengar nama Musa, Imam Bukhari, Imam Syafi'i, lagi-lagi saya tanya ke tadi, tidak perlu ada orang ngepoin dia, ya, karena dia sudah menjadi figur yang Masya Allah. Dari mana figuritas itu? Nah, ini nasihat pada pimpinan cabang khususnya juga, ya. Hati-hati Pak Denny, ya. Jabatan itu melalaikan, melenakan, dan betul-betul fitnah. Kapan sedikit timbul rasa sombong, setan bermain. Kapan sedikit muncul rasa ria, setan bermain. Merasa lebih baik dari bawahan, setan bermain. Yang paling berat ujiannya itu pemimpin, para manajer, ya, hati-hati. Ya, saya ingatkan, ini fitnah. Maka bentuklah kredibilitasmu sebagaimana Rasul membentuk kredibilitasnya. Duduk melantai bersama sahabatnya, makan bersama sahabatnya, bercanda bersama sahabatnya. Tapi ketika peperangan, Rasulullah berada di saf terdepan, bukan mengatakan silahkan kalian berperang, saya doakan dari jauh. Faham nggak maksud saya? Faham nggak maksud saya? Bukan mengatakan silakan kamu bekerja, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Lalu kemudian dia mengatakan saya doakan di atas meja saya, di atas depan kursi, di depan meja saya. Tidak. Pemimpin itu turun melihat di lapangan, ikut bersama orang-orang, dan itu dicontohkan Rasulullah. Kalau Rasulullah mau kan teman-teman, sahabat pasti masih bisa memaklumi. Ya, udahlah Rasulullah tidak usah ikut. Ya, kita menjaga Nabi Allah, biarlah kalau ada yang syahid di antara kita, biarlah kita saja. Kan bisa saja. Tapi tidak pernah ada peperangan yang namanya ghazwah. Ya, kalau ghazwah itu peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Nah, tidak ada ghazwah kecuali Rasul itu paling depan. Nggak ada bilang, kalian depan ya, biar saya paling belakang. Nggak ada. Paling depan, artinya resiko untuk matinya lebih besar. Resiko untuk kemudian buruk namanya, atau mati dan seterusnya, itu pimpinan. Jadi pasang badan untuk melindungi anggota-anggotanya, itu sifat Rasul, kredibilitas. Apa yang dicari? Omongan sahabat? Bukan. Pujian karyawan? Bukan. Pujian dari Allah. Kalau orang nyari hasil dari Allah, dia nggak akan segan mempertanggungjawabkan apa yang dia pimpin. Bahkan dia berani mengatakan saya yang salah meskipun karyawannya yang salah. Kenapa? Karena dia mengatakan karena keteledoran saya sebagai seorang pemimpin, keteledoran saya mengingatkan dia, keteledoran saya, itulah pemimpin yang sejati. Dan begitulah Rasulullah SAW. Ketika ada sahabatnya yang salah, dia tidak langsung sementar-mentar menyalahkan, tidak. Tetapi ada hal-hal positif yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Mungkin kamu seperti ini, saya juga mungkin lupa mengingatkan. Dan itulah pemimpin yang sejati. Maka kredibilitas teman-teman, ingat hidup kita hanya sekali. Dibentuk dengan kedekatan kita untuk mencari apa kata Allah. Pujian Allah. Kerja itu capek kalau hanya untuk Pak Denny. Demi Allah. Dia juga nggak selamanya jadi pimpinan cabang. Dia juga masih butuh yang lain. Kerja itu capek kalau hanya untuk manajer-manajer teman-teman. Kerja untuk Allah itu yang nyaman. Jadi customer service untuk dilihat Allah. Jadi marketing untuk dilihat Allah. Kerja karena Allah. Nikmatnya dari Allah. Pujiannya dari Allah. Kita cari omongan Allah. Kita cari pujian Allah. Hidup karena Allah itu nikmat. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-An'am, Qul inna salati, katakan sungguh salatku, wa nusuki, sungguh ibadahku ya Allah, wa mahyaya wa mamati lillah, sungguh hidupku, sungguh matiku. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, sungguh hidupku ya Allah. Katakanlah kata Allah, Qul itu kan katakanlah. Allah nyuruh kita untuk mengatakan ini kepada siapa? Kepada semua makhluk. Kepada siapapun, agar Anda tahu bahwa yang tidak
pernah mengecewakanmu hanya Allah. Kalau bersandar sama makhluk, kecewa secinta-cintanya kita, sedekat-dekatnya kita, kecewa Pak. Karena makhluk masih butuh makhluk yang lain. Tapi bersandarlah pada Khalik, karena Khalik tidak akan butuh kepada yang lain. Bukankah kita mengatakan walam yakun lahu kufuwan ahad, nggak ada sandaran yang lain kecuali kepadanya. Bukankah kita mengatakan Allahu Samad, Allah satu-satunya tempat bergantung. Makanya kita disuruh katakan, sebagaimana kita diperintahkan mengatakan, qul, katakanlah, huwallahu ahad, Allah Maha Esa, Allah satu. Kita diperintahkan, qul, katakanlah, ya ayyuhal kafirun, katakanlah, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, kami tidak menyembah apa yang kalian sembah. Kita disuruh katakan itu. Kita diperintahkan untuk mengatakan, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kita disuruh mengatakan itu. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Seperti itu juga dalam Al-An'am kita disuruh mengatakan, qul, katakanlah, inna salati, sungguh salatku ya Allah, wa nusuki, sungguh ibadahku ya Allah, wa mahyaya wa mamati lillah, sungguh hidupku ya Allah, sungguh matiku ya Allah, lillahi rabbil alamin, hanya untukmu ya Allah, Tuhan semesta alam. Maka teman-teman, demi Allah, kamu dicari manusia, kamu diingat orang, kamu dirindukan orang, kamu disayang orang. Kapan kamu disayang Allah? Kapan kamu dipuji Allah? Pujian manusia itu otomatis. Seperti pintu yang otomatis, Anda berdiri depannya, orang semua akan memujimu. Karena engkau dipuji Allah. Perbaiki dirimu di hadapan pencipta manusia, maka engkau akan baik di hadapan manusianya. Saya tuliskan di quotes itu tuh. Kapan Anda cari hadapan manusia, Anda belum tentu baik di hadapan Allah. Karena lagi-lagi saya ingatkan, kalau kita bekerja hanya untuk manusia, tantangannya berat sekali. Hanya untuk dipuji karyawan, berat sekali. Kadang-kadang karyawan itu, Pak, mohon maaf Pak Den, ya, muji di depan Pak, di belakang, di warkop, lain lagi diceritain Pak. Jadi jangan mau Pak Den, ya. Jangan mau, bahkan pimpinan-pimpinannya, ya, manajernya Pak Baso Adil dan seterusnya, depan Anda bisa jadi baik Pak, belakang belum tentu Pak, ya. Jangan, ya. Ya, siapa-siapa ini semua, jangan Pak. Manusia tuh kayak gitu teman-teman. Nggak ada, ya. Nggak ada kecintaan mutlak, itu nggak ada teman-teman. Rata-rata basically kalau manusia, perhatikan, rata-rata basically manusia itu 3 kebutuhan. Ya, itu manusiawi. Manusia itu nyari kita kalau butuh. Orang lama gak ketemu, tiba-tiba WA saya, Ustadz, gimana kabarnya? Ada butuhnya. Lama gak WA, tiba-tiba ada butuhnya. Mesti kebutuhan itu. Ya. Jadi gak mungkin manusia itu, aduh, ikhlas itu susah banget bagi manusia ke manusia yang lain tuh. Sulit sekali Pak. Maka saya bilang hati-hati, karena gak ada yang sempurna kalau manusia ke manusia. Yang sempurna itu kalau kita ke Allah. Maka tadi, sungguh salatku, ibadahku, hidupku, matiku. Apa yang kurang kalau sudah ini semua? Nggak ada yang lagi tersisa. Hidup aja untuk Allah, mati untuk Allah. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, alladzi khalaqal maut, yang menciptakan kematian. Kita ini akan mati. Siapa yang menciptakan? Allah. Wal haya, dan kehidupan. Siapa yang menciptakan kehidupan? Yang ngasih kesempatan hidup siapa? Allah. Maka nyarinya pujian Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian mana di antara kalian yang paling baik amalannya. Ya. Jadi tadi saya lanjutkan sedikit, takut lupa ya. Manusia itu nyari kita kalau ada kebutuhan, ya, kalau ada syahwat, ya. Ngejar terus, makanya cinta monyet, cinta buta dan seterusnya itu berlaku. Ya. Dipacari 5 tahun, dinikahi oleh sahabatnya. Itu terjadi. Itu terjadi. Demi Allah, buka YouTube saya tuh. Kalau saya pernah bikin tabligh akbar anak muda banyak banget. Ya, mayoritas follower saya itu milenial Pak, 30 tahun ke bawah. Jadi mohon maaf yang 31 ke atas, Anda sudah bukan milenial. Iya, mayoritas. Jadi kejadian nyata banyak sekali saya ceritakan, dan itu real.
Kita bahkan putuskan 22 orang pasang ketika datang di tablik akbar saya dengan modus pacaran syar'i. Katanya pacaran tapi bareng-bareng ke tablik akbar saya. Setelah tablik akbar saya putuskan, akhwatnya saya suruh pulang naik taksi. Sampai seperti itu. Dan itulah keadaan kita hari ini. Manusia itu butuh ngejar. Kalau nanti sudah sakit hati, ada yang sampai, mohon maaf, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, ya. Kepikiran, kerja nggak fokus, depannya laptop, tapi yang tampak wajahnya dia, gitu. Banyak, ya. Siapa? Yang mana Pak? Yang mana? Yang mana? Oh, ada ya. Sakit kan? Nggak enak kan? Iya. Nggak enak ya. Subhanallah. Nggak nyaman. Dan itu kebutuhan manusia nyari karena itu. Atau yang ketiga teman-teman, ini yang lebih berbahaya lagi. Iya. Manusia itu selain nyari kamu karena kebutuhan atau karena cinta. Dan yang paling berbahaya ini karena dia wakil dari iblis untuk menebar permusuhan. Permusuhan lewat menjatuhkan kamu lewat gibah, adu domba dan seterusnya. Maka Anda lihat Ramadan aja teman-teman. Iblis itu diikat, dibelenggu. Masih banyak orang berbuat dosa dan maksiat. Kenapa? Karena mereka itu sudah jadi kader-kader iblis. Nah, ini bahaya. Yang tugasnya apa? Menyebar permusuhan, menyebar gibah, melakukan dosa. Pokoknya dia mau orang itu saling hasad menghasad, saling gibah menggibahi, supaya akhirnya mereka fokus untuk sholat susah, khusyuk sholat susah, berdoa jarang, ibadah jarang. Karena apa? Yang dilakukan dosa. Nah, jadi teman-teman hati-hati ya. Saya tidak menakut-nakut, tapi begitulah kalau kita bergantung sama manusia. Nggak ada ujungnya teman-teman. Dan tidak akan pernah bahagia orang yang bersandar sama manusia. Karena manusia masih seperti itu. Muncullah ayat Allah, At-tayyibuna lit-tayyibat wal-khabithuna lil-khabithat. Orang baik, laki-laki yang baik akan Allah pertemukan dengan perempuan yang baik. Wal-khabithuna lil-khabithat. Dan laki-laki yang buruk Allah akan pertemukan dengan perempuan yang buruk. Apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa kalau Anda nggak perlu nyari orang, karena orang itu nyari ini, kebutuhan, cinta, atau permusuhan, atau dia wakil iblis. Yang perlu Anda cari Allah, karena Allah yang akan pilihkan. Teman-teman, jodoh itu di tangan Allah. Maka kalau cari di manusia, Anda salah jalan. Rezeki itu di tangan Allah. Maka kalau minta sama manusia, Anda salah strategi. Kalau ada jalan mudah untuk mendapatkan sesuatu itu, mohon maaf, tanpa sholat Ustadz, dia nggak sholat tapi rezeki karir naik terus Ustadz. Padahal sholat berjamaah nggak pernah sholat berjamaah, apalagi sholat duha, tapi karir jalan terus Ustadz. Mohon maaf, itu kenikmatan sesaat yang nanti bisa jadi Allah titipkan satu musibah namanya istidraj, yang Allah tunggu satu waktu dihancurkan sekalian. Sudah pas naik puncak-puncaknya kena kasus korupsi. Sudah pas jadi pimpinan cabang baru dipermasalahkan banyak masalah. Begitu cara Allah untuk menghinakan orang. Karena kalau dia ketahuan pas dia jadi masih marketing, masih di bawahan, mohon maaf, kalau dia melakukan dosa, melakukan kesalahan, mungkin tidak terlalu viral, mungkin tidak, tapi Allah selalu punya cara untuk orang-orang yang selalu buat dosa. Ditunggu satu waktu, nikmat, gak sholat, nikmat, gak puasa, nikmat, gak ibadah. Tunggu. Gak usah iri dengan orang yang seperti ini. Karena orang yang seperti ini tidak punya hak untuk dan tidak punya kelayakan untuk kita iri sama dia. Dia jauh dari Allah. Kapan jauh dari Allah? Pasti karirnya hancur. Sekaya-kayanya, ujungnya lihat. Hidup ini tentang ujung, teman-teman. Akhir. Makanya Imam Bukhari mengatakan, Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari kata, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirnya. Jadi kredibilitas itu dicari dengan mencari pujian Allah. Saya singkat ya, yang kedua, yang ketiga, karena waktu kita. Yang kedua, kredibilitas itu dicari dengan apa teman-teman? Ternyata tidak ada dalam Islam hal yang paling diperhatikan melainkan waktu. Saya tadi, mana itu tadi? Yang bagian dakwahnya, siapa namanya? Pak Eki. Ada nggak Pak Eki sini? Yang tadi pagi yang antum bilang, ini saat yang atur bagian dakwah. Saya kan setelah dapat, kalau nggak ada nggak apa-apa. Tadi setelah saya dapat saya bilang, Mal, saya bisa. Jam 4 ke jam 5. Karena saya ada Zoom dari jam 1:30 tadi sampai jam 3. Ya?
Dan Akmal tahu jadwal juga, karena saya bilang saya ada jadwal. Terus saya bilang, oke, saya maksimalkan, insya Allah saya beri waktu, insya Allah hari ini saya maksimalkan. Biasa orang Pak kalau pesan jadwal itu 2 minggu paling minimal. Saya tidak bohong gini, tidak bohong. Tapi karena tadi pagi saya menyusahkan banyak orang, iya, dan banyak, ya, saya berterima kasih sekali ya. Termasuk tadi pagi anak saya terlindungi dari pecahan kaca ini. Terima kasih ya. Istri saya tadi mau minta nomornya kita, mau terima kasih khusus. Iya. Ya, nanti saya minta nomornya istri biar silaturahim. Iya. Makasih banyak ya tadi kejadiannya subhanallah ya. Dan itu semua atas perlindungan Allah tentunya lewat perantara ya. Saya tidak sadar bahwa ada kaca dan subhanallah ya. Masya Allah. Semoga Allah balas kebaikan ta dan dimudahkan urusan ta. Sudah menikah toh? Sudah. Ya, semoga diberi keturunan yang soleh dan solehah. Ya. Sudah belum? Sudah. Ya. Kalau belum nikah saya doakan supaya dapat jodoh yang soleh. Kalau belum nikah, kalau sudah nikah semoga dapat keturunan yang soleh dan solehah. Ya. Baik teman-teman, yang kedua dan ketiga itu, dua itu disiplin. Tidak ada hal yang paling urgent ya. Dalam Islam ini, kalau Anda mau dicari orang, mau dikenang orang, mau diperhitungkan orang, waktu teman-teman. Maka saya tadi bilang jam 4 saya datang. Ya, saya setengah 4 kurang, saya sholat di sini nih. Ada Heri tadi bareng-bareng. Saya sengaja sholat di sini karena takut macet. Saya bilang sama anak, anak jangan kita sholat di tengah jalan dan seterusnya di pinggiran-pinggiran masjid-masjid ini, jangan. Kita sholat di belakang Beri Syariah. Jadi lebih baik kita on time ya, kita lebih datang duluan sholat kemudian bisa langsung ngisi daripada kemudian kita telat. Ya. Alhamdulillah saya datang tepat waktu. Ya. Zoom pun demikian teman-teman. Saya sudah standby itu. Boleh ditanya ke teman-teman saya. Standby saya setengah jam sebelumnya. Zoom yang kemudian bisa sekali kita kita di ruangan, di kamar. Saya enggak. Saya ke studio. Makanya kemarin bangun studio itu ya salah satunya saya Zoom kan, sekarang Zoom semua nih. Baru tadi siang sama Rumah Sakit Unhas. Profesornya, direkturnya hadir semua itu. Kita Zoom di sana, kita on time. Ya. Bahkan kita sudah masukkan akunnya dulu, ya. Baru kemudian kita tunggu. Disiplin teman-teman. Percaya sama saya. Waktu itu sampai disumpahi Allah loh. Maka kalau Anda tidak hargai waktu, Anda tidak berharga. Saya ulang. Siapa yang tidak menghargai waktu, tidak ada harganya. Allah bersumpah, wal fajr, demi waktu fajar. Maka yang sering telat subuhnya, ya, hati-hati. Ya. Allah bersumpah, wad duha, waktu duha. Yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya di waktu pagi, lupa 2 rakaat duha, hati-hati. Ya. Karena kata Rasulullah, di setiap persendian kita ini ada sedekahnya. Sulit kita bayar, 360 sedekah setiap persendiannya. Itu bisa kata Rasulullah SAW, bisa dibayar dengan 2 rakaat salat duha. Bahkan hadis terpisah teman-teman. Karena saya jurusan hadis, jadi banyak hadis-hadis yang akan saya sampaikan. Hadis terpisah. Kata Rasulullah SAW, la ta'jiz an arba'i raka'atin fi awwalin nahar akfika akhirah. Kata Rasulullah, jangan pernah tinggalkan 4 rakaat di awal waktu pagi, salat duha. Saya cukupkan kebutuhanmu di akhir waktunya. Dan ini hadis Rasulullah. Jadi salat duha yang mau 2 rakaat sudah sedekah. Mau dicukupkan, diselesaikan kebutuhannya 4 rakaat coba. Mau tambah 8 boleh, 12 boleh, silahkan. Ya, yang jelas 22, silahkan. Ya, tapi jangan sampai 100 rakaat ya. Nanti alasan nggak kerja gara-gara sholat duha itu nggak profesional. Ya. Ya, ini perlu diperhatikan baik-baik. Maka disiplin teman-teman. Anda dicari orang di mana-mana, nggak ada orang yang suka dengan orang lelet. Nggak ada. Sepinter apapun orang lelet, tetap lelet. Ya. Bahaya. Ya. Maka saya di tim itu yang lelet-lelet susah. Ya. Saya butuh tim yang betul-betul on time. Ya. Siap anytime. Ya. Jadi siapnya anytime, hadirnya on time. Itu susah kan? Harus selalu siap anytime. Kita harus ke Surabaya besok Syam. Kadang-kadang begitu. Tiket ada nih. Besok ke Jakarta Syam. Pagi kita ke Siloam, jam 8 kita ngisi dulu subuh, setelah sholat subuh misal. Ke Siloam, habis Siloam langsung bandara. Biasa kayak gitu. Kadang waktu itu kita pulang dari Kolaka, tiba jam 8 pagi. Saya cuman ke Baruga, ambil baju, Hisham standby di bandara. Kita langsung terbang lagi ke Surabaya. Untuk lanjut tur di Malang. 4 hari di Surabaya, 2 hari di Kota Batu. Yang undang Ibu Wali Kota Batu waktu itu. Ya. Kita sampai seperti itu. Harus siap. Ya. Dan hal-hal yang seperti ini, Muslim itu sudah sadar.
Disumpahi oleh Allah semuanya. Wal fajr, wal duha, wal nahar, waktu siang. Kemudian wal asr, waktu asar. Wal lail, waktu malam. Nggak ada kan yang nggak ada. Karena Allah tahu bahwa wal asri innal insana lafi khus. Kalian semua ini berada dalam kerugian kalau waktu nggak terpakai baik-baik. Maka ketika jadi orang yang dititipi amanah apapun, manajer, pimpinan cabang dan seterusnya, pakai baik-baik. Karena waktu terus berjalan, ada waktunya kamu harus pindah. Ada waktunya kamu harus tinggalkan. Maka kalau jadi customer service, jadi customer service yang terbaik. Kalau jadi yang terbaik, berikan yang terbaik. Karena ada waktunya, kamu sudah tidak ada. Kamu mau melakukan, tapi sudah tidak ada kesempatan. Ada waktunya. Makanya dalam Quran banyak sekali kalimat ya laitani kuntu turaba. Itu An-Naba contoh. Ketika kemudian Allah bercerita ya, tentang orang-orang yang menyesal, banyak sekali kalimat ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Ya laitani, ya wailata. Ini semua kalimat penyesalan. Ya Allah, andai dulu aku seperti ini. Andai. Kenapa? Karena mereka berandai-andai. Kenapa mereka bisa berandai? Karena waktu dikasih kesempatan gak manfaatin. Ya. Makanya lagunya Opika itu yang ya, kesehatan sebelum ini itu diambil dari hadis Rasulullah. Iktanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Hidupmu sebelum matimu, kayamu sebelum miskinmu, sehatmu sebelum sakitmu, waktu luangmu sebelum waktu sempitmu. Itu semua dimanfaatkan. Mudamu sebelum tuamu. 5 sebelum datang yang 5. Karena yang 5 ini nikmat, yang 5 pasti. Kita sedang hidup pasti mati. Sedang muda pasti tua. Sedang sehat nanti ada sakitnya. Hati-hati. Nah, yang terakhir teman-teman, dan untuk ceramah kita hari ini, karena bisa itu lihat, 1 tadi, dekatkan dirimu pada Allah. 2, disiplinkan dirimu dengan waktu. Dan cara terbaik Ustaz untuk disiplin waktu, 5 waktu sholat. Percaya sama saya. Kalau orang sudah terbiasa 5 waktu sholat ini mantap, ya, maka yakin. Apapun kerjaan diberikan pada dia, apapun janji yang dia ucapkan, dia akan on time. Karena dia terbiasa on time dengan Allah. Maka sholat itu on time, bukan anytime. Ya. Sholat itu on time. Ya. Karena mati itu anytime. Yang anytime itu mati kita nggak jelas. Ya, dokter masih 47 tahun, spesialis penyakit dalam, meninggal, COVID. Ya, kita kenal baik dengan beliau. Padahal dia spesialis penyakit dalam, meninggalnya COVID. Dokter spesialis ya, kanker, bedah, meninggalnya dia yang dibedah. Ya. Kita harus bersiap. Bahkan kelebihanmu bisa jadi di situ nanti yang menghancurkanmu. Kita tidak pernah tahu teman-teman. Maka kita selalu berlindung, zikir pagi petang, berdoa, minta istiqamah, waktu dan seterusnya sama Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian yang terakhir, ya, ketika kemudian kita sudah kredibilitas kita jaga, disiplin waktu kita jaga, dan itu tadi dengan menjaga 5 waktu sholat. Yang terakhir, tidak ada yang bisa memungkiri bahwa kesuksesan itu berbanding lurus dengan ikhtiar dan doa. Namanya tawakal. Tawakal itu kalimat sederhana, Quran punya, nggak bisa ditranslate ke Inggris, nggak bisa ditranslate ke Perancis, nggak bisa ditranslate ke seluruh bahasa. Bahkan kalau mau ditranslate ke Indonesia, saya nggak setuju kalau ada orang bilang tawakal itu berserah diri. Saya nggak setuju. Karena lain tawakal, lain berserah diri. Berserah itu kita serahkan, tapi pasrah. Tawakal itu kalau Anda buka literasi terjemahan Quran versi Inggris, dia nggak bisa terjemahkan secara pas. Karena bahasa yang paling kaya kosakata itu bahasa Arab, teman-teman. Ya. Paling kaya kosakata. Anda bisa research di Google di mana sekali. Silakan. Bahasa yang satu kata bisa 1000 arti itu bahasa Arab. Dan bayangkan tawakal itu bahasa Al-Quran. Kata Allah, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Bertawakkallah kamu kepada Al-Aziz yang Maha Kuat, perkasa, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Kemudian kata Allah dalam ayat yang lain, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal sama Allah, Allah yang jadi pencukupnya. Tapi tawakal itu gimana, Ustaz? Ternyata tawakal itu ikhtiar dan doa. Inilah poin ketiga kita. Jadi kita masuk kantor ya untuk mendapatkan 1 tadi, pujian Allah,
pahala dari Allah. Kita masuk kantor menerapkan cara Allah. Apa cara Allah? Disiplin waktu. Nggak mungkin kan? Anda sholat zuhur di waktu asar, Allah nggak terima. Anda sholat zuhur menjelang asar saja, Allah sudah, ini nggak serius. Anda termasuk orang yang tidak on time sama Allah. Kenapa? Sholatnya menjelang gitu? Ah, enggak ya? On time ya sholatnya? Oh iya. Enggak Ustaz. Iya. Enggak salah. Hati-hati ya. Gara-gara customer, gara-gara nasabah Anda kejar, sholat zuhur nanti menjelang asar, asar nanti menjelang maghrib, maghrib menjelang isya, yang parah isya nanti menjelang subuh. Hati-hati, ngeri sekali ya. Kalau sholat sudah tidak prioritas, maka Anda bukan orang prioritas ya. Prioritas kepada Allah itu untuk jadi nasabah atau untuk menjadi hamba prioritasnya Allah ya. Anda butuh sholat yang on time sebagai tiangnya agama. Karena sholat itu kan kata Rasulullah, imaduddin, tiangnya agama. Siapa yang kuat tiangnya maka akan mudah untuk membangun bangunan yang kuat. Yang ketiga, ikhtiar dan doa, teman-teman. Ada usaha. Makanya Allah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan rubah nasib kalian sampai kalian yang merubah nasib. Kalau bahasa kiai kita malah, sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula kesadaranmu. Sebesar kesadaranmu, sebesar itu pula kebahagiaanmu. Siapa yang cepat sadar bahwa waktu itu penting, siapa yang cepat sadar bahwa bekerja untuk Allah itu lebih utama, salat itu pembuka rezeki, salat itu penyelesai masalah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal sama Allah, Allah yang selesaikan. Ya. Innallaha balighu amri. Allah yang selesaikan semua masalahnya, urusannya selesai. Tapi kalau mau diikuti semua kegiatan nggak selesai. Dengan tiga ini kredibilitas Anda terjamin. Cari pujian Allah atau pahala dari Allah, disiplinkan waktumu, dan maksimalkan tawakalmu. Apa maksimalkan tawakal, Ustaz? Maksimal ikhtiarnya, maksimal doanya. Maka saya tulis dalam buku itu tadi, siapa yang belum ada tahajudnya, maka belum sungguh-sungguh permintaannya. Jadi kalau benar-benar mau nikah nih, ya, saat usia sudah 31 tahun, jodoh belum datang, tahajud. Ya. Doa. Ustaz, usia sudah 35 misal, jodoh belum ketemu Ustaz, pacaran putus. Ya salah, siapa suruh pacaran? Pacaran itu kan menjaga jodoh orang lain. Ya. Secara tidak langsung. Ya. Percaya, yang masih diantar sama cowoknya dan bukan suaminya, antar pagi jemput sore, nyesel senyesel-nyeselnya kalau ternyata dia itu jodoh sahabatmu. Kuat gak hadir di pelaminan orang yang ngantar kamu tiap pagi dan sore, dan itu sudah berlangsung 5 tahun guys. Sakit. Iya. Ada gak di sini? Gak ada ya? Gak ada insya Allah. Ada gak di sini? Gak ada ya? Gak ada ya? Atau yang lebih parah, kalau yang diantar enak aja dia. Teman-teman laki-laki hati-hati. Iya. Perempuan itu hanya suka dengan, mohon maaf, kebutuhan dia. Mau diantar, mau dibelikan dan seterusnya. Mohon maaf, suatu saat ada yang lebih gagah, ada yang lebih mapan, ada gak mempan itu kenangan-kenangan yang lalu. Sama saya, gak ada. Brother, gak ada istilah kenangan dalam masa depan, gak ada. Percaya sama saya. Percaya, nggak ada kata kenangan untuk masa depan, nggak ada. Orang akan bilang, dia didatangi, mohon maaf, dokter spesialis, masih lebih muda, ganteng lagi. Masa mau nolak? Nggak mungkin. Paling dia nyari alasan. Alasannya apa? Alasan yang sangat sering, dan ini modus paling banyak para perempuan-perempuan yang ada. Dia bilang, orang tuaku nggak setuju. Siapa? Ayo. Sering. Atau next kadang-kadang alasan yang lebih masuk di akal, saya punya kakak belum ada yang nikahin, saya nggak boleh langkahin. Alasan karena dia udah tahu ada yang mau lamar dan dia nggak ngasih tahu ke Anda, karena dia tahu bahwa kenangan itu cukup di hatimu, bukan untuk masa depanku. Hati-hati.
Maka yang masih pacaran, putusin teman-teman. Kalau Anda masih bergantung sama wanita tertentu, Anda susah bergantung sama Allah. Percaya. Mohon maaf ini Pak Den. Supaya ini aja, supaya kita gaspol aja, gaspol ini. Kita harus gaspol. Saya ngasih tahu nih, teman-teman laki-laki, saya tahu ada. Ada, saya tahu. Ya. Siapa? Yang mana? Yang mana? Boleh maju ke depan? Yang mana? Hah? Enggak apa-apa. Siapa yang boleh? Ayo, sini ya. Ya. Masya Allah. Sini Ge. Enggak apa-apa. Kita mau lebih baik toh. Sini Ge ya. Iya. Enggak apa-apa, iya. Iya. Sini, enggak apa-apa, sini. Tabe, iya. Masya Allah. Tabe. Diam dulu, saya biar wawancara. Ini masuk YouTube nanti. Iya, jadi nggak boleh bohong ya. Iya. Baik, saya mau tanya jujur. Artinya ini kita mau fair-fairan, ya. Supaya ada satu contoh. Saya mau tanya, adakah orang yang kita antar selalu gitu tiap pagi pulangnya? Ada? Ada. Baik. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ayo, diam dulu biar coba deh. Pertanyaan selanjutnya. Tunggu, saya siapa nama mata dulu? Akhir Jafar. Orang ini kerja di mana? Yang Anda antar ini kerja di mana? Jujur, enggak apa-apa. Kerja di mana? Berisada juga? Bukan, di mana? Di mana? Tidak selamanya diantar, tapi sudah ada perasaan dengan dia. Ayo, jujur deh. Iya, ada. Saya doakan insyaallah. Iya, ada perasaan? Iya, ada. Oke, baik. Saya mau tanya. Oke, diam dulu tawa supaya kita selesaikan tawa. Kita sudah suka sama dia? Suka. Sudah pacaran? Sudah. Enggak apa-apa. Jujur, enggak apa-apa. Iya. Sudah. Alhamdulillah, sudah. Iya. Baik, pertanyaan terakhir saya. Berapa tahun sudah pacaran sama dia? Enggak, kita cuma Saya kalau ada orang bilang kita cuma itu sudah pacaran itu. Iya. Oke. Sekarang berapa tahun? Sudah berapa tahun bersama dia? Subhanallah. Kok bisa? Ini unik. Serius. Saya serius ini. Ini kisahnya unik. Coba diam. Tolong diam. Ayo, tolong diam. Ini serius tawa ini. Serius. Saya punya anggota persis kejadian seperti kita. Jadi dia cari. Ini saya sebelum kita lanjut, dia beberapa kali maju di akhwat, ya. Ini anggota tim saya. Ternyata, ya, dia pernah berharap dengan seorang wanita. Ternyata wanita itu dinikahi orang. Setelah dinikahi orang, ya, ini kisah nyata. Setelah dinikahi orang, dia masih susah move on, ya, anggota saya. Sampai ketika dia ditawarkan beberapa akhwat dan seterusnya, selalu masih terpikir, qadarullah, ini qadarullah, ya. Suaminya meninggal karena penyakit obesitas. Bayangkan, ini serius. Bayangkan ketika kemudian dia sudah mau melamar seorang akhwat yang lebih muda usianya dan seterusnya, itu tiba-tiba cancel dengar yang dulu itu meninggal suaminya. Bayangkan. Jadi memang, mohon maaf, saya katakan. Apa ini? Jadi mohon maaf, dengarkan ya. Ada memang orang yang perasaannya begini, teman-teman. Ya, dan kita harus memaklumi ini, dan kita harus dengar dulu apa yang membuat dia menunggu sampai kemudian ditunggu suaminya meninggal, atau gimana ceritanya, ya.
Iya. Cerita dulu. Kenapa bisa dengan ini? Kenapa? Iya. Yes. Ayo, cepat. Ayo. Ayo. Ayo, yes. Diam. Oke. Sebenarnya kan Sudah kenal lama sama dia? sudah Apa? 2 tahun. 2 tahun, oke. Oke. Dekat dengan kantor. Dekat dengan kantor, baik. Setiap bulan Pulang kantor ke rumahnya main silaturahim gitu. Baik. Terus? Nah, enggak, saya mau tanya, bagaimana mungkin kamu suka sama dia dan dia sudah punya suami? Gimana ceritanya? Oh, sukanya ketika dia sudah pisah dengan suaminya, bercerai, cerai atau meninggal? Cerai ya. Cerai. Jadi sekarang yang ada di hatimu itu si dia. Suaminya. Nggak ngerti kak? Ya, duduk. Makasih dah. Tunggu. Tuh. Mana buku tadi, buku? Buku mana bukunya tadi, buku? Saya kasih hadiah tawa, ya. Ini sudah ada tanda tangannya, nah. Sudah ada tawa, ya. Makasih, nah. Sudah bagi kisah. Saya doakan, kalau memang kamu serius dengan dia, cepat nikahi. Oke ya, saya close ya. Teman-teman, terima kasih ya Pak Den dan semuanya. Semoga kajian kita ini memang agak sedikit humoris karena ada beberapa masalah itu. Tapi saya serius itu. Saya tidak bercanda, bahwa percaya sama saya. Kalau Anda melakukan itu, Anda akan kejadiannya sama dengan orang-orang yang sudah curhat sama saya. Banyak sekali. Bayangkan ya, ada teman-teman, saya kasih tahu ini, saya cerita, saya bongkar semua. Satu kisah nyata ini. Tiap hari diantar teman-teman. Ya. Dia tinggal di Cendrawasih. Ya, dengarkan ya. Sama Kika. Memangnya Cendrawasih hanya kita. Bayangkan dia Cendrawasih. Dengarkan ya. Ini serius. Perempuannya kerja di Alauddin. Iya. Laki-lakinya tinggal di Cendrawasih. Iya. Perempuannya kerjanya di Alauddin, tinggalnya di Sudiang. Ya, ada bayangkan. Laki-lakinya, perhatikan. Laki-lakinya dia tinggal di Cendrawasih, ya. Kerjanya di Ratulangi. Pegawai seperti kalian. Bayangkan, mestinya kan dari Cendrawasih ke Ratulangi 5 menit, brother. Iya. Apa yang dilakukan? Ini cinta membutakan. Dan lagi-lagi mohon maaf, itu masuk pada poin yang ketiga tadi. Iblis yang menitipkan segala kegagalan untuk Anda. Jadi dibuat Anda buta. Karena manusia, gantung manusia khianat. Gantung manusia ingkar. Gantung manusia sesuai kebutuhan. Gantung manusia sesuai syahwat. Selesai syahwatnya, selesai kebutuhannya, Anda ditinggal. Jadilah kenangan. Kenangan itu nggak akan diperdulikan untuk sebuah masa depan. Maka jangan pernah menaruh benih-benih kehancuran pada hati manusia. Yang boleh Anda taruh, titipkan itu kepada Allah. Bahkan ketika kita sudah beristri, saya titipkan istri saya kepada Allah. Saya keluar kota ke Eropa, bahkan ceramah di Amsterdam. Kalau saya kemudian tidak titipkan sama Allah, mau dititip sama siapa? Zaman medsos, brother. Orang bisa berzina lewat chat. Hati-hati. Zaman medsos, brother. Orang bisa video call dengan tidak berpakaian. Loh, serius ini? Anda boleh tertawa dengan materi saya, tapi demi Allah, karena saya menganggap kita saudara, maka saya bongkarin. Tiap hari seperti itu 5 tahun. Lagi-lagi saya katakan, kenangan hanya kenangan, masa depan urusan lain. Datang orang melamar dengan dalih anak teman bapaknya lah, apalah. Begitulah perempuan, semuanya serigala. Mau yang mana yang dia mau, itu yang dia makan, selesai kenyang lari gitu. Perempuan. Maka kata Rasulullah, hati-hati. Ma taraktu fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Saya enggak tinggalkan fitnah yang lebih besar dari fitnah perempuan. Tapi hati-hati Anda para wanita, ingat, laki-laki itu buaya semua. Hati-hati. Buaya itu, perhatikan, Anda lihat apa sifat buaya? Buaya itu nutup mulut, tapi bersiap membuka dan melahap. Membuka itu padahal bersiap untuk menutup. Nggak akan pernah jelas laki-laki itu. Di depanmu dia membuka, padahal dia menutup. Di belakangmu dia menutup, padahal dia membuka. Di depanmu sayang-sayangan, padahal itu juga disampaikan ke yang lain.
Jangan mau percaya. Jangan mau. Kita gitu. Iya, hati-hati, jangan mau. Makanya Rasulullah mengatakan, candaannya suami ke istri, candaan istri ke suami pahala. Kenapa? Karena bercandanya pahala itu karena sesuatu yang halal. Ketika kita candai istri kita, itu halal. Ketika istri mencandai kita, itu halal. Maka jangan buang-buang canda-candamu pada yang tidak halal, sehingga ketika kau sudah menikah, habis candaanmu untuk istrimu. Tanyakan pada para istri untuk suami-suami yang tidak punya romantisme. Benar, ini serius. Kenapa suami-suami rata-rata nggak punya romantisme? Habis keromantisannya bersama mantan-mantannya. Serius, Pak. Anda boleh tertawa, tapi saya tanya, jawab serius, sesuai isi hati. Betul nggak yang saya bilang? Ya, jadi saya serius ya teman-teman. Jadi sudahlah, yang masih pacaran berhenti. Ya, nikah sekaligus. Ya, sudah berhenti. Ya. Akmal waktu pacaran itu saya suruh berhenti. Ya. Alhamdulillah yang dia pacari dia nikahi. Saya bilang awas, hati-hati. Ya. Iya serius. Kan istrinya sekarang kan dulu kerja di BRI Syariah. Saya bilang tantangannya dua, Mal. Pekerjaanmu atau cintamu. Ya. Kalau memang kamu suka, nikahi. Ya. Pekerjaan itu rezeki Allah. Pasti Allah carikan. Ya. Tapi kalau ada yang kita suka, belum tentu kemudian kita dapatkan kalau kita tidak usahakan. Ya. Apa ini? Kayaknya sudah ditegur sama satpam harus selesai. Ya. Udah jadi aman ya. Baik, saya kira itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya, serius ya. Dan tadi kredibilitas kita dibangun dengan pendekatan kita sama Allah, disiplin ilmu waktu kita, dan yang ketiga tawakal kita, ikhtiar dan doa. Ya, terus bisa didoakan dan dimaksimalkan. Jazakumullah khair teman-teman yang sudah meluangkan waktunya mendengarkan tausiah singkat ini, Pak Denny yang sudah mengundang, dan seluruh teman-teman. Kalau ada salah dari saya minta maaf. Kalau ada benar, datang dari Allah dan kita kembalikan pada Allah. Saya anjurkan mungkin di sisa-sisa waktu nanti ya, menjelang maghrib khususnya, semakin menjelang maghrib semakin mustajab doa itu ya. Jadi nanti kalau mendekat-dekati maghrib itu banyak doa, teman. Perjalanan pulang mungkin naik Grab atau di mana, banyak doa ya. Dan itu penting sekali di hari Jumat, dan ini waktu yang mustajab ya. Saya doakan semoga semua teman-teman sehat walafiat, dijauhkan dari penyakit dan wabah, dan semoga saya doakan juga Pak Denny dimudahkan urusannya untuk memimpin cabang-cabang yang ada di BRI Syariah dan seluruh pada manajer-manajer semuanya. Dan juga saya doakan teman-teman untuk istiqamah di jalan Allah, mudah-mudahan menjadi orang yang diprioritaskan Allah di dunia dan diprioritaskan Allah di surganya kelak. Jazakumullah khair. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.